Kebudayaan yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan beragam, mulai dari kebudayaan benda maupun kebudayaan non-benda. Namun, dengan kedatangannya modernisasi masuk ke Indonesia dan juga kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia menyebabkan kebudayaan yang asli dari Indonesia semakin terpuruk. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil judul Kesenian yang Berkembang di Trenggalek sebagai salah satu upaya dari kami untuk lebih mengenal dan menambah wawasan tentang kebudayaan yang tersebar di Indonesia, khususnya di Trenggalek sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 4 dengan anggota yang terdiri dari saya Anggi Mulia Saputra, absen 2. Saya Chelsea Biasa Sabila, absen 5. Saya Zulfauli Nuha Altof, absen 21. Saya Uli Estubalubi, absen 17. Saya Surya Sarjana Bunga, absen 22. Di sini kami akan mempresentasikan kesenian yang berkembang di Trenggalek, mulai dari kesenian batik sampai dengan kesenian jaranan. Untuk kesenian batik akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Zulfauli Nuha Altof, absen 21. Kemudian dilanjut dengan kesenian wayang yang akan dipresentasikan oleh Chelsea Olivia. Kesenian yang pertama adalah kesenian batik. Kesenian batik yang berkembang di Trenggalek sangatlah banyak ragam dan jenisnya. Namun pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil 4 jenis batik yang akan kami presentasikan. 4 jenis itu apa aja sih? Jadi yang pertama adalah batik cengkeh, yang kedua batik Sidamukti, ketiga batik kawung kombinasi, dan yang terakhir ada batik Arumi. Dimulai dari batik yang pertama, yakni batik cengkeh. Batik cengkeh sendiri memiliki motif bunga cengkeh pada atas kainnya. Maknanya apa sih? Jadi makna untuk motif cengkeh ini adalah sebagai seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan harus mengambil keputusan yang tepat untuk melangkah ke arah yang selanjutnya. Kemudian yang kedua ada batik Sidamukti. Batik Sidamukti sendiri biasa digunakan untuk upacara adat pemakaman orang yang telah meninggal. Kemudian yang ketiga ada batik kawung kombinasi. Batik kawung kombinasi sendiri ini asalnya adalah berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Namun karena motifnya yang sangat cantik, banyak masyarakat Trenggalek yang menggunakan batik tersebut sebagai pakaiannya. Sebagai contoh adalah Bapak Purna, Kepala Sekolah Madrasah Negeri 1 Trenggalek, yang menggunakan batik kawung kombinasi sebagai ageman beliau. Kemudian yang terakhir ada batik Arumi. Batik Arumi sendiri merupakan batik yang diberikan pewarnaan brodo yang merupakan memiliki motif khas Trenggalek. Kenapa dinamakan Arumi? Karena mengambil dari nama istri mantan Bupati Trenggalek, yakni Ibu Arumi Basri. Tujuannya supaya para khalayak luas lebih tertarik kepada batik Arumi karena Ibu Arumi sendiri merupakan artis yang cukup terkenal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian wayang yang berkembang di Trenggalek. Yang pertama ada wayang kulit dan yang kedua adalah wayang wong atau wayang orang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang wayang kulit. Wayang adalah sebuah boneka yang berasal dari Indonesia yang biasanya terbuat dari kulit ataupun kayu untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan cerita rakyat. Boneka itu sesuai dengan teknik pewayangannya yang tangkai sebagai alat untuk pengendaliannya. Secara harfiah, wayang memiliki arti bayangan yang unik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wayang wong atau wayang orang. Pertunjukan wayang mulanya menceritakan kisah-kisah mitologi Hindu, misalnya Ramayana dan Mahabharata. Sebab menurut sejarah, wayang memang dibawa oleh pedagang dari India ke Jawa. Untuk selanjutnya adalah kesenian tari yang akan dipresentasikan oleh Wening Estubalubi. Kesenian tari ada 4 macam tari, yaitu tari Sradan Suci, Sindra Tari Prasasti Kamulan, tari Bedawar Nitisari, dan tari Bedaya Denawa Estri. Yang pertama ada tari Sradan Suci. Tari Sradan Suci adalah tari yang menggambarkan ritual adat Gambagong, yaitu ritual upacara nyadran merupakan bentuk penghormatan masyarakat Trenggalek terhadap jasa Ki Ageng Minangkabau. Yang kedua ada Sindra Tari Prasasti Kamulan, menceritakan sejarah awal bagaimana terbentuknya Trenggalek. Gerak lincah dan apik dari penari mengisahkan
upaya Raja Airlangga menghentikan perang saudara yang terjadi di Kerajaan Panjalu, di mana Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yakni Jenggala, Kahuripan, dan Panjalu atau Kediri. Yang ketiga ada Tari Bedoyo Nitisari. Tarian ini menggambarkan suatu bunga desa yang bernama Nitisari. Nitisari adalah seorang gadis dari desa Trenggalek yang tumbuh menjadi gadis yang sangat rupawan. Suatu ketika, seorang raja sedang berperang melawan penjajah di daerah itu terpikat dengan kecantikannya, hingga akhirnya Nitisari pun diboyong dan dipingit oleh raja tersebut. Yang terakhir atau yang keempat ada Tari Bedoyo Denawa Estri. Setiap manusia dapat berubah menjadi jahat tatkala menuruti hawa nafsunya. Bahkan seringkali perubahan tersebut disertai watak angkaran muka layaknya raksasa. Namun, semua itu dapat dikendalikan dengan akal pikiran yang sehat, berdasarkan hati nurani dan tulus. Pemahaman itulah yang ingin digambarkan dari Tari Bedoyo Denawa Estri yang terinspirasi dari tari jaranan asli Kabupaten Trenggalek, yaitu Tronggoyakso. Sekian dari saya. Setelah kesenian tari, akan dilanjut oleh kesenian reog yang akan dibawakan oleh Anggi Mulya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan kesenian berikutnya, ialah kesenian reog. Mungkin tidak asing lagi ya di telinga kalian tentang kesenian reog ini. Ya, tepat sekali. Kesenian reog ini ialah sebuah kesenian yang berasal dari kota Ponorogo, yakni sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kesenian reog Ponorogo ini ialah sebuah kesenian yang terbuat dari kulit lembu atau kulit kambing maupun kulit sapi yang berbentuk kepala macan atau kepala singa, dan di atasnya terdapat bulu merak yang digunakan sebagai mahkotanya. Dua unsur inilah yang saling berdominan sehingga membentuk sebuah kesenian yang disebut dengan reog atau bisa disebut dengan singo barong. Kemudian selain reog atau singo barong ini terdapat komponen lainnya, yaitu ialah sebuah penari yang menari mengelilingi reog Ponorogo itu tadi, yaitu dinamakan dengan jadilan. Jadilan inilah yang berfungsi sebagai penambah estetika dalam kesenian reog itu tadi. Kemudian bagi masyarakat Trenggalek menyebut kesenian reog ini adalah kesenian dadak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesenian reog. Selanjutnya ialah menginjak ke kesenian berikutnya. Dan untuk kesenian yang terakhir yang berkembang di Trenggalek adalah kesenian jaranan yang akan dibawakan oleh Surya Azizatul. Untuk yang selanjutnya adalah kesenian jaranan yang saya ambil ada 4 macam. Yang pertama, jaranan pegon. Menurut Wagiman, jaranan pegon berasal dari kata pego yang berarti orang jangkep atau tidak lengkap. Yang kedua, jaranan dor. Jaranan dor memiliki ciri khas pada musik atau iringan yang selalu menabung atau memukul gendang beduk bersuara dor. Yang keempat, Trenggalek Jadi, menampilkan sebuah pesan ekspresi pemuda-pemuda yang belajar tentang kepahlawanan. Yang keempat, jaranan Tronggoyakso, memiliki ciri khas pada kepang, yaitu berbentuk kuda tetapi berkepala buto atau raksasa. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami laporkan. Ada kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sebelum kami menutup presentasi pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berpantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, cakep. Ikan paus pandai menyelam, cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I can see right through you. You seem like